Jangan pernah menyesali masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya, tetapi belajarlah dari masa lalu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku. Aku masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi nih. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Amin. Oke, share lagi aktivitas aku di rumah kontrakan minimalis sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak yang masih bayi dan balita yang tinggalnya di Duri Riau ya. Di sini kegiatan aku dimulai di subuh hari. Aku mau buka dulu jendela. Tadi aku udah buka pintu di bagian depan dan aku perlihatkan suasana subuh hari di rumah aku. Ini tuh masih agak gelap, tetapi langitnya sudah biru-biru gimana gitu ya. Dan udara di pagi hari ini tuh cukup segar sekali. Masya Allah tabarakallah, karena masih bisa menghirup udara yang segar ini tuh alhamdulillah sekali ya. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga pas nonton kegiatan aku nih udah santai-santai, udah beberes, udah masak, udah semuanya ya. Jadi bisa fokus lihat aktivitas aku dan jangan pernah bosan ya untuk nontonin video-videonya aku karena rutinitasnya yang selalu berulang. Rutinitas ibu rumah tangga seperti biasa ya. Di sini aku sambil bersih-bersih sofa dan juga aku mau ambil hanger baju bayi biar supaya mau aku bawa ke belakang. Jadi ruang tamunya itu nampak rapi, nampak bersih gitu ya karena mumpung lagi di depan saat buka jendela. Di sini aku lanjut mau ke belakang, mau ke dapur. Karena di sini aku belum masak nasi, jadi aku mau masak nasi dulu ya. Oke, untuk beras, aku tuh pakai beras yang Antana Jaya. Ini tuh kayak cap ayam gitu. Ini tuh berasnya lembut dan aku tuh memang cocoknya lidahnya makan beras yang cap ayam seperti ini. Karena di sini tuh kayak beras anak daro gitu. Itu tuh menurut aku berasnya keras. Lambung aku tuh kayak nggak tahan gitu. Dan ini suami aku sebelumnya ada beli beras, tetapi ini aku kasih daun salam karena berasnya itu kayak ada kutunya gitu. Ini baru pertama kali suami aku beli beras yang kayak cap lemon apa-apa itu belinya di Indomaret ya. Dan karena berkutu jadi aku kasih daun salam dan alhamdulillah kutu berasnya itu berkurang, tetapi itu tuh masih ada sedikit kayak rada risih ya menurut aku karena biasanya aku cuci beras tuh selalu biasa aja, nggak ada kutu beras atau yang lainnya lah ya di dalam berasnya dan itu tuh bersih yang merek cap ayamnya. Dan di sini tuh yang paling aku suka berasnya ya merek cap ayam, itu tuh berasnya katanya datangnya dari Medan. Kalau di tempat aku di Duri Riau itu tuh rata-rata beras ya orang sini makannya tuh kayak cap anak daro kayak gitu ya, yang paling enak atau cap hoki koki kayak gitu. Tapi nggak cocok di lidah aku. Oke, lanjut ke videonya lagi. Di sini aku mau bongkar belanjaan. Ini tuh suami aku belanja juga selain beras. Ini tuh ada telur, ada minyak makan, ada Indomie, ada susu kurma, ada santan saset 2 buah. Di sini aku lanjut sambil bukain jendela ya. Oke, aku sambil sharing juga kenapa tadi tuh suami aku juga belanja. Karena aku tuh belanja bulanannya itu fokusnya sebenarnya ke persabunan dari mulai odol, sabun cuci baju, sabun mandi, sampo. Jadi, wangi-wangian misalnya kayak key spray kayak gitu ya atau pewangi ruangan atau clean lantai. Yang seperti itulah ya sebenarnya. Tapi karena aku tuh juga belanja kayak minyak makan, kalau lagi ada diskon aku ambil gitu ya. Kalau misalnya kayak tisu, kebutuhan yang lain lah ya, misalnya kayak Indomie, telur,
Dan kalau misalnya ada diskon buah-buahan juga aku bakalan ambil. Jadi aku cuman budgetkan aja sebulan itu 300.000 sampai 400.000. Kalau misalnya habisnya 300.000 berarti kan masih ada sisa ya dari budget aku. Tetapi kalau misalnya belanjanya itu hampir 400.000 ya udah berarti, sisanya paling sedikit gitu atau 400.000 belanjanya berarti sisanya nggak ada. Jadi aku cuman budgetkan yang penting aku tuh tetap belanja. Misalnya sebelum sebulan itu tuh bahan yang aku belanjain udah habis, ya berarti harus belanja lagi gitu ya. Yang terpenting belanja bulanan aku yang fokusnya itu ke persabunan itu tuh tetap, bersisa gitu setiap bulannya. Kadang habis, kadang bersisa ya, tapi keseringan tuh bersisa. Jadi ya gitu teman-teman, kalau aku tuh nggak langsung blek gitu belanja dari kebutuhan pokok itu selama sebulan. Kalau misalnya semuanya aku belanjain selama sebulan, ya mungkin, pendapatannya itu sebulan sekali ya. Kalau aku di sini tuh paling aku per jatah gitu dari suami misalnya seminggu sekali aku dapat 500.000 gitu kan. Jadi aku harus pinter-pinter, mengelolanya belanjanya gitu dari mulai belanja mingguan gitu. Jadi kalau misalnya suami aku itu pendapatannya itu tuh nggak sebulan sekali ya, karena suami aku itu kan, usaha bengkel las konstruksi ya, itu di bagian besi, bikin teralis, kanopi, seperti itu. Jadi pendapatannya itu nggak menentu, terkadang kalau dapat proyek besar, ya itu alhamdulillah ya. Tetapi untuk di bagian keuangan, untuk di usaha suami itu, aku tuh kurang tahu ya, semua itu suami aku. Tetapi kalau misalnya dia dapat proyek besar, dia itu bakal kasih tahu. Dan mengenai keuangan itu semuanya suami aku yang pegang. Aku tuh cuman, dapat jatahnya aja. Misalnya nanti dari proyek besar itu udah keluar duitnya, itu tuh aku bakalan dikasih uang atau dikasih beli emas, kayak gitu. Jadi cuman dari, fee-nya itu aja yang aku dapat, untuk masalah ngatur keuangannya itu tetap suami, karena itu kan usahanya suami ya. Intinya aku tuh tetap dapat, jatah setiap bulannya, gitu aja sih, walaupun nggak sebulan sekali, tapi seminggu sekali ya. Aku pengen juga bikin video untuk budgeting, tetapi kayaknya belum kesampaian. Mungkin karena aku masih punya bayi, jadi kesibukan aku tuh, banyak. Jadi waktu aku tuh durasinya kayak sedikit. Mungkin nanti kalau adik Hilya, udah sedikit besar, mungkin aku, punya banyak waktu luang ya, jadi aku bisa bikin video budgeting. Oke, lanjut ke videonya ya. Di sini aku udah selesai masak, aku udah tabur-taburin untuk sayurannya. Di sini aku tumis ikan cabai hijau dan sayur tumis sawi putih. Ini tuh cukup enak dan nikmat karena ikannya itu ada manis, ada asin, ada pedas dari cabainya. Dan untuk sayurnya itu kalau misalnya ditumis sawi putih itu kayak lemak sekali gitu, karena aku numisnya pakai bawang merah, bawang putih, pakai irisan cabai juga. Dan untuk minyak tumisannya itu aku sedikit agak banyak ya, jadi biar supaya rasa lemak dari sawi manisnya itu keluar. Oke, untuk menu aku kali ini budgetnya berapa? Kita hitung dulu ya. Untuk ikan itu aku beli 20.000. Untuk sayur sawinya 2.000, bumbunya 3.000 ya. Jadi totalnya semua 25.000. Oke, lanjut ke videonya lagi. Di sini aku udah selesai cuciin piring. Aku lagi bilas-bilas nih. Untuk cucian piring itu nggak terlalu banyak karena aku udah cuci piring tadi malam. Jadi gitu ya, kalau misalnya malam udah cuci piring dan paginya itu nggak terlalu banyak untuk cucian piringnya ya. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Oke, lanjut. Di sini aku lap-lapin di bagian kompor, dinding, dan juga di bagian mejanya ya.
Karena ya gitu, kalau masak itu pasti ada aja percikan minyak, walaupun kita itu masaknya udah hati-hati banget. Kalau aku tuh kadang kalau goreng yang mercik-mercik itu tuh bakalan aku tutup. Tapi tetap saja yang namanya remahan makanan atau tumisan minyak itu tuh bakal mercik sampai ke lantai di atas mejanya. Lanjut lagi, di sini aku mau sapu-sapuin di bagian lantai yang ada di dapur. Jadi biar supaya dapur kita tetap bersih, rapi, dan wangi ya kita harus tetap cucikan piring biar supaya wastafel bersih. Kita harus tetap lap-lap dinding, meja, dan kompor. Dan terakhir kita harus sapu-sapu ya. Untuk lap-lap di bagian dispenser itu tuh kadang aku seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali ya. Dan tadi tuh aku lagi lihat putaran mesin cuci dan itu udah selesai. Di sini aku sambil nyuci, sambil mau bersih-bersih di bagian ruang TV. Ini tuh memang tempat persinggahan kami ya. Jadi ya kadang sering banget berantakan. Ini tuh paling sering aku sapu, aku bersihkan ruangannya. Kadang tuh sampai 4 kali atau 5 kali dalam sehari. Ya namanya juga punya anak-anak, jadi kadang mereka jajan atau makan, itu tuh makanannya bakalan jatuh. Kalau nggak segera disapu bakalan nempel tuh semut-semut kecil yang halus-halus itu. Jadi kalau misalnya udah nempel itu tuh nanti bakal naik sampai ke pakaian gitu. Dan tadi itu sambil aku nyapu, itu tuh papanya masih istirahat gitu, lanjut lagi setelah sholat subuh ya, lanjut golek lagi, ditemenin sama adik Hilya ya sambil nonton TV. Karena aku tuh kalau misalnya masak, suami aku tuh masih pegangin si adik Hilya sampai dia tuh udah mandi pergi kerja. Baru deh adik Hilya itu aku susuin kayak gitu. Jadi tadi tuh adik Hilya udah selesai mandi ya. Pas mandi itu aku yang mandikan. Kadang tuh suami aku, jadi ganti-gantian, nggak tentu ya untuk jadwal mandikan anak-anak. Pokoknya untuk urusan anak-anak tuh kadang kami bagi tugas ya, namanya anak berdua ya, bukan cuma anak aku atau bukan cuma anak suami. Itu tuh anak kami sama-sama. Jadi ya ngurusnya ngaturnya ya sama-sama gitu. Jadi kalau hidup ini yang terlalu sulit dan berat, kalau ngerjainnya sama-sama bareng-barengan itu terasa enteng ya, terasa mudah gitu. Di sini lanjut aku aktivitasnya di bagian kamar. Ini tadi ya di Ibu masih tidur sebenarnya. Tetapi karena udah pukul 8 gitu, jadi aku bangunkan, aku pindahin, aku suruh tidur dulu, golek-golek dulu di bawah. Dan mama mau bersihkan tempat tidur. Dan setelah itu aku buka jendela, baru aku rapikan spraynya nih. Adik Hubu nanti setelah itu aku suruh ke ruang TV biar supaya dia itu bisa bangun kalau udah ngelihat TV. Jadi adik Hubu tuh modelnya nggak bisa dipaksa bangun langsung mandi atau langsung makan gitu ya, harus dibujuk-bujuk dulu, harus digendong-gendong dulu gitu. Dan di sini aku semprot-semprot kamarnya biar supaya wangi karena ini juga spraynya itu baru ya. Spray yang merah itu yang sebelumnya itu udah kotor. Ini aku mau ganti dulu untuk sarung-sarung bantalnya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Kalian lagi apa nih yang nonton video aku? Semoga nonton video aku udah santai-santai ya.
Buat kalian yang baru bergabung, terima kasih telah klik video aku yang sederhana ini. Semoga dari video aku ada yang bisa diambil ya, setidaknya semangatnya aku, cara aku kerja, cara aku ngurus anak, bagaimana kehidupan di keluarganya aku gitu ya. Semoga bisa menambah inspirasi bagi kalian ya, karena aku juga begitu kalau udah nonton vlog dari YouTuber yang lain, aku tuh jadikan buat motivasi diri gitu, biar supaya aku tetap semangat, biar supaya aku dapat inspirasi gitu, bagaimana sih kehidupan mereka juga gitu. Ya karena kita hidup ini ya sama-sama belajar ya, apalagi kayak aku yang masih baru berumah tangga, ini tuh baru 6 tahun ya aku berumah tangga. Dan di video nanti berikutnya ada video untuk anniversary aku yang ke 6 tahun. Jadi di video aku nanti suami aku beli pizza, jadi itu untuk ngerayakan hari pernikahan kami. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku mau kupas-kupasin buah karena ya gitu, setiap harinya harus makan buah ya biar tetap sehat. Ini tuh untuk Bang Hamam sama Bang Hubu juga, dan untuk aku juga tentunya ya. Oke, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum. Bye bye.